Semua mama dan papa di dunia adalah pahlawan, adalah hero bagi kita semua, bagi anak-anaknya. Berikut adalah kisah seorang pahlawan keluarga, kisah nyata. Dan ini kita akan menyaksikan video klip Ibu Wong Fi-yun yang begitu tegar dalam membesarkan anak-anaknya. Suami beliau meninggal dunia ketika Ibu Wong Fi-yun berusia 37 tahun. Dan ketika itu beliau sedang mengandung putrinya yang terakhir baru 3 bulan. Suaminya meninggal. Nah, ketika itu beliau harus berjuang untuk membesarkan ketujuh anaknya seorang diri. Mari kita saksikan kisahnya, ketegaran Ibu Wong Fi-yun. Kita saksikan kisahnya berikut. Papa dan mama kami yang tercinta lahir di sebuah desa kecil yang terletak di Kabupaten Meishan, Provinsi Kanton, Tiongkok. Papa dan mama berasal dari keluarga miskin yang punya cita-cita untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Papa merantau ke Pulau Jawa. 10 tahun kemudian, pada tahun 1950, mama menyusul papa ke Indonesia. Dan kemudian papa dan mama tinggal di Purwokerto, Jawa Tengah. Papa dan mama dikaruniai 5 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Keluarga kami hidup sederhana, bahkan pas-pasan. Namun, kami merasa hidup bahagia. Beberapa tahun kemudian, papa meninggal dunia pada usia 49 tahun. Dan saat itu, mama berumur 39 tahun dan tengah mengandung anak ke-7 dalam kondisi kandungan berusia 3 bulan. Kesedihan mama begitu mendalam, sehingga sehari-hari terus-menerus menangis. Hatinya hancur lebur karena harus berpisah dengan suami tercinta untuk selamanya, yang hanya meninggalkan sebuah sepeda dan mesin jahit. Mama seorang wanita desa yang sederhana. Beliau merupakan sosok ibu rumah tangga yang tidak memiliki kepandaian. Mama hanya punya semangat dan tekad untuk bekerja keras demi menghidupi anak-anaknya. Dengan kemampuan seadanya, mama mencoba berusaha dengan membuat masakan dan kue-kue untuk dijualnya kepada para kerabat dan kenalan guna menopang biaya hidup keluarga sehari-hari. Mama tidak pernah merelakan anak-anaknya terlantar, apalagi terpisahkan darinya. Apapun yang terjadi, anak-anak harus selalu bersamanya. Mama berjuang sekuat tenaga untuk masa depan anak-anak. Tahun demi tahun berlalu. Anak-anak sudah beranjak dewasa dan telah bisa membantu mama untuk mencari nafkah bagi keluarga. Karena sepeninggal papa, peran mama sebagai seorang ibu juga sebagai seorang ayah. Dengan berjalannya waktu, anak-anak tumbuh semakin dewasa, terus hidup bersama dan bersatu, saling bahu-membahu untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga yang lebih baik. Seiring berjalannya roda kehidupan dan telah mampu memiliki kediaman masing-masing, namun demikian, setiap saat kami usahakan dapat berkumpul bersama karena kami tinggal dalam satu kota di Purwokerto. Kini, kami telah dapat menikmati hasil perjuangan selama ini, sehingga kami sekeluarga secara bersama-sama mengelola 12 jenis bidang usaha yang berbeda-beda di dalam naungan PT Rita Ritelindo yang menjadi kebanggaan dan kebahagiaan terbesar bagi mama. Setelah kami dewasa, hal yang terpenting bagi kami adalah membalas kasih sayang mama kepada kami. Karena mama telah mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan dan bersusah payah berusaha membesarkan kami, anak-anak yang dikasihi dan dicintainya. Kami selalu mengikut sertakan mama dalam setiap kesempatan. Karena kami tahu masa muda mama dihabiskan untuk bekerja keras dan membanting tulang demi keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Tiada waktu bagi mama untuk berlibur dan bergembira. Oleh karenanya,
Selagi Mama masih sehat, kami sering mengajak Mama untuk berlibur, traveling dalam negeri maupun luar negeri, serta berkali-kali berkunjung ke tanah leluhur di kanton Meishen, Tiongkok, untuk bertemu kangen dengan kerabat serta sanak saudara. Kami berusaha semampu kami menyenangkan Mama yang tercinta. Karena menurut kami, jasa dan pengorbanan Mama kepada kami tak akan terbalaskan dengan cara apapun, kecuali dengan hormat dan kasih sayang kepadanya. Setiap hari besar dan setiap hari Sabtu Minggu, anak, menantu, cucu, cucu menantu, cicit, semua berkumpul bersama di rumah untuk menemani Mama. Saling bercanda dan bertegur sapa, bertukar cerita untuk mempererat jalinan persaudaraan. Walaupun hanya sekedar makan bersama sambil duduk mengobrol bersama Mama, karena Mama paling suka bercerita tentang masa lalu, mengenang saat-saat mudanya dulu. Dan kami juga bersinda gurau, bercerita banyak hal yang menjadi kegembiraan dan kebahagiaan bagi Mama. Saat hari Imlek tiba, Mama sangat bahagia, karena di hari itu seluruh keluarga besar berkumpul untuk makan bersama, saling memberi salam, serta saling mendoakan bagi kesuksesan dan kesehatan seluruh keluarga. Kami melayani Mama, menuntun, mendorong kursi roda, dan menggendong Mama. Pada saat tertentu, kami juga mengantar Mama check up ke dokter dan menemani tidur saat Mama sakit. Kami juga berusaha menyusun dan menyiapkan menu makanan kesukaan Mama. Kami memijat tubuh Mama yang telah rapuh termakan usia, supaya Mama merasa lebih nyaman. Hanya inilah yang dapat kami lakukan sebagai balas budi kami kepada Mama. Mengingat semua itu juga dilakukan Mama kepada kami sewaktu kami masih kecil, yang tentunya disertai belayan kasih sayang seorang Mama. Terima kasih Mama, Nenek, Ibunda Wong Fiun, pahlawan keluarga besar kami yang telah membesarkan, merawat, mendampingi, dan mempersatukan kami. Semoga Tuhan memberkatimu. Selamat jalan. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to Luar biasa. Luar biasa sekali perjuangan Ibu Wong Ibunda Wong Fi-yun Fi-yun. dan anak-anaknya yang sangat berbakti dan menghormati orang tuanya, terutama ibunya. Nah, di sini kita semua diajak untuk merefleksikan ke dalam diri kita masing-masing. Seberapa besar perjuangan orang tua kita terhadap kita. Nah, dari itu kita baru bisa melaksanakan bakti dengan tulus, ya. Ya, betul. Berkat perjuangan Ibunda Wong Fi-yun dan juga karena rasa bakti dari ketujuh anaknya, maka ketujuh anak Ibu Wong Fi-yun bisa hidup rukun, harmonis, dan menjadi orang yang sukses dan dihormati di masyarakat, terutama di kota Purwokerto. Kebetulan kita telah menghadirkan tokoh-tokoh di dalam video tersebut. Salah satu anak berbakti adalah Bapak Buntoro yang telah hadir di ruangan ini bersama keluarga, istri, anak, dan menantunya. Kami undang Bapak Buntoro, Direktur Utama PT Rita Retailindo, Rita Supermall yang cabangnya ada di Cilacap, Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, dan Tegal. Kami undang Sekali Bapak lagi Buntoro kami undang Bapak ke atas Buntoro panggung. untuk bersedia masuk, maju ke atas panggung untuk menyampaikan pesan-pesannya. Kami undang juga Bapak Alim Hartanto, kakak dari Bapak Buntoro, Ibu Siska, istri dari Bapak Alim Hartanto, istri dari Bapak Buntoro, Ibu Linda Arifin,
Ibu Lim Menli, adik dari Bapak Buntoro, Ibu Chang Lianghua, adik terakhir dari Bapak Buntoro, Sinta Luciana, putri dari Bapak Buntoro, dan Hendy, menantu Pak Buntoro. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung, dan ini hadir juga cucunya yang masih imut. Ini adalah cicit dari Ibu Wong Fiyun. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas undangan dan yang perintah dari Sufarna Vidya Pendeta, karena video yang tadi ditayangkan adalah secuplik tayangan yang tadi adalah waktu mama kami meninggal bulan Oktober yang lalu, dan supaya saya memberi sepatah dua patah hari ini dalam acara Inla Parent Day di Semarang tanggal 7 September 2014 ini. Tentunya saya bisa berdiri di panggung ini bersama kakak saya, adik-adik saya, sekeluarga saya, atas dari didikan, bimbingan, dan satu kasih yang luar biasa dari papa dan mama kami. Sehingga kami bisa berdiri tegak di sini. Kami menjadi seorang sukses. Kenapa kami sebut sukses? Karena waktu itu saya berjualan di toko kecil 4x6 yang jualan sendirian, dan sekarang kami punya karyawan hampir 6.000. Waktu itu memang susah sekali, dan seperti mama baru meninggal tahun kemarin, September tanggal 15, persis 50 tahun 3 bulan dengan tanggal yang sama papa saya meninggal waktu itu. Papa saya orangnya sangat baik, walaupun dari RRC datang, tapi dia bahasa Jawanya halus, tidak pernah marah, tidak pernah mukul anak-anaknya. Pada suatu malam pulang kerja sebagai karyawan kecil, sebelum 1 bulan meninggal, membuka kelambunya, melihat anak-anak masih kecil semua, 3 bulan dalam perut, dia menghembus napas, kapan anak-anak bisa besar? Ibu saya menjawab, biarin saja, nanti besar sendiri. Dan itulah selama ini kesuksesan itu saya diberi gelar oleh mama saya SDTL TBS, sekolah dasar tidak lulus tapi bisa sukses. Saya dipercayai jadi presiden direktur dan manajer S1, S2 ada 300 lebih. Dan semuanya, saudara saya ada 4 yang hadir, ada 3 yang masih di RRC. Saya memenuhi undangan kami datang kemari karena sebetulnya saya pulang tanggal 11 dengan 9 manajer, ada tugas dari perusahaan di RRC, jadi saya memenuhi atas undangan dan yang harus tampil yang diperintah oleh Pendeta Surfana Vidya ini. Karena saya akan sampaikan betapa pahlawan ibu saya yang umur 39 sampai 90 tahun, mereka seperti induk mengangkram itiknya. Kita mempunyai satu kehangatan, kedamaian yang bisa berikan.
Waktu hari Rebo di Guangzhou, saya diantar bos saya yang kerjasama pakai mobil mewah, makan siang di salah satu restoran tradisional. Karena jam 2 tinggal 2 meja, saya bertiga, di sana ada berlima. Mereka sudah selesai makan, saya melihat ada satu orang tua yang tidak berdaya, rambutnya sudah putih. Di situ ada suara yang keras dari anaknya, membentak-bentak ibunya. Sampai ibunya melihat anaknya dan menunduk kembali dengan sedih, terus dibentak-bentak, sampai gebrak meja. Seperti itulah saya dengan tidak tahan, saya keluar air mata saya, karena saya lihat, ingat ibu saya. Ibu saya sudah 90 tahun, seperti tadi saya lihat, sudah di kursi roda, masih dibentak-bentak seperti itu. Dan orang tua sudah tidak berdaya, makan aja harus disuapin, kadang-kadang belepot kemana-mana, kadang-kadang juga bisa juga buah air besar kecil harus dilayani, dan harus nina bobo digembirakan, dan harus diajak kemana-mana, dihibur dan sebagainya. Kembali kepada kita waktu saat kita kecil pun sama. Saya kira semua adalah punya papa dan mama. Dari mana asal usul kita? Sebelum kita bisa berdoa, kita harus menghormati orang tua kita dulu. Nah, inilah sekelumit cerita kami, pahlawan ibu saya yang luar biasa. Semoga pada acara parent ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya sudah cetak buku yang 24 berbakti. Saya baru tahu karena saya bikin patung yang 2 meter lebih, patung batu utuh dengan jumlah 24 dan ukiran semua ada 24. Also itu ada tulisan semua lengkap seperti buku tadi, yang tujuannya adalah untuk keluarga kami biar ngerti apa artinya 24 bakti sama orang tua. Dan secara umum supaya lebih tahu. Dan itu di dalam bukan sponsor, bukan iklan, adalah perusahaan kami yang ada di situ. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Saya percaya bahwa kita Inla parent ini, kalau kita berbuat seperti ini, ya, jadi dengan damai dan bahagia, penuh berkah semuanya. Saya pasti itu akan terjadi. Dari saya sekian, terima kasih untuk waktunya kami bisa menyampaikan. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Buntoro dan keluarga yang telah memotivasi kita semua. Kami persilakan kembali ke tempat duduk.